Cuma Ya Pak, seberapa yakin? kan saya yakin sepenuhnya Pak, Yakin sepenuhnya. sepenuhnya Pak. Termasuk Karena medianya. menurut saya Pak, untuk anak-anak SD ini Pak, kalau beda dengan SMP atau SMA, saya juga sudah koordinasi juga dengan guru-guru SMP, SMA, bagaimana terhadap media video pembelajaran. Kalau anak SMA, SMP itu Pak biasa-biasa saja melihat video pembelajaran itu Pak. Tapi kalau anak SD ini Pak, apalagi kita masukkan di video itu gambar-gambar, animasi, dan juga ada kita muncul di situ menjelaskan. Insya Allah anak SD itu tertarik Pak. Jadi fokus melihat dan mendengar Pak. Berapa persen? Cuma 100% Pak, saya yakin Pak, anak SD Pak. persen ya. Iya, Pak, iya. 100% ya Pak Cuma ya. Iya Pak. Oke Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Profesor Victor. Selamat pagi Dr. Forja. Perkenalkan, nama saya Arsuma Febri Kartika dari SDN 01 Sungai Pinyo Pak. Masalah. Oke Pak Arsuma, Iya, Pak. sudah siap ujian ya? Siap Pak. Tentu sudah dikuasai ya, mulai dari pembuatan masalah, penentuan identifikasi masalah, sampai dengan pembuatan bahan ajar atau perangkat pembelajaran keseluruhan. Sekarang saya tanya langsung kepada bahan ajar dulu. Bahan ajar yang Pak Arsuma buat itu tentang apa? Tentang materi sepak bola Pak. Materi sepak bola? Iya. Nggak ada yang lain kah? Sepak Nggak. bola melulu? Nggak ada ilmu lain kah? Memang itu masalah dari awal yang saya angkat Pak, karena memang rendahnya hasil belajar siswa ini ke materi sepak bola Pak. Jadi pokok masalahnya apa? Rendahnya hasil belajar siswa pada materi menendang dan menghentikan atau menahan bola Pak. Itu kelas berapa itu? Kelas 5 Pak. Ya logika berpikirnya yang belum lah, memang SD. Kalau SMP SMA baru bisa, karena sekolah dasar itu bukan penguasaan keterampilan, belum, masih teknik belajar. Apa istilah dalam pembelajaran SD itu apa? Pada ranah atau tahapan apa itu SD? Gerak dasar Pak. Ya gerak dasar, Iya, gerak ya dasar. kan? Iya. Jadi belum penguasaan sesungguhnya, atau bukan teknik dasar, tapi gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, ya kan? Dan kombinasi kedua-duanya Iya. manipulatif. Itu sesungguhnya penyamaan persepsi guru masih beraneka macam. Silakanlah, apa masalah yang paling utama yang sudah Bapak tentukan untuk kelanjutan dalam pelaksanaan PPL kelak. Iya Pak. Jadi di sini pertama siswa kurang percaya diri Pak dalam melakukan aktivitas di lapangan. Terus guru tidak menggunakan media Pak, media pembelajaran Pak. Jadi metodenya masih konvensional dengan melakukan metode ceramah Pak. Jadi di sini saya kemas dengan masalah tersebut. Saya menggunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menendang dan menahan bola, menggunakan model PBL Pak, menggunakan media video pembelajaran Pak. Itu konsep berpikir yang untuk dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Iya Pak. Nah kemudian solusinya untuk masalah tersebut bagaimana? Solusinya Pak, nanti saya akan menampilkan media sesuai dengan karakteristik siswa abad 21 ini Pak, yang arahnya ke teknologi. Jadi saya di sini membuat video pembelajaran. Yakin itu bisa semua siswa terpusat perhatiannya ke sana? Saya pikir Pak, pemahaman saya untuk anak SD Pak agak sedikit menarik perhatian siswa untuk mendengarkan dan melihat Pak. Nanti bagaimana untuk mengetahui atau untuk menilai keberhasilan dari
solusi yang dilakukan. Iya Pak, jadi untuk menilainya Pak, jadi saya di situ nanti memberi di dalam video itu memberi satu masalah, yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan yang mana gerak dasar lokomotor, yang mana gerak dasar non lokomotor, dan mana yang termasuk dalam gerak manipulatif Pak. Jadi siswa dibagi kelompok dan memecahkan masalah itu Pak dalam permainan sepak bola. Jadi kelompok-kelompoknya itu sama materinya. Beda Pak. Jadi kalau misal kelompok 1 memecahkan masalah apa saja sih gerak dasar lokomotor yang ada dalam permainan sepak bola. Nah, nanti kelompok 2 gerak dasar non lokomotor. Gerak dasar manipulatif kelompok 3 seperti itu Pak. Bagaimana pengawasan terhadap kelompok-kelompok tersebut? Efektivitas dari pengawasan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan menurut kelompok. Presentasi Pak, nanti ada presentasi setiap kelompok menyampaikan atau menjabarkan contoh gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Nanti ada kekurangan atau ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, nanti diskusi antar kelompok itu Pak akan membuat siswa menjadi aktif Pak. Ada tidak unsur lain yang dinilai selain daripada keterampilan itu? Ada Pak. Jadi yang saya nilai itu sikap, terus pengetahuan, dan juga keterampilan Pak di lapangan. Di dalam RPP itu dituangkan di mana itu? Di FPP Pak, di instrumen penilaian Pak. Ya, itu terpikir enggak bahwa evaluasi atau penilaian itu sudah dilaksanakan di awal? Sudah Pak, dari awal masuk sampai selesai pembelajaran Pak. Iya, itu guru yang baik itu, dan tentu dibekali dengan catatan-catatan, ada catatan buku kecil atau apa gitu. Karena kita tidak ingat semua, itu harus dicatat sambil mengajar, ada catatan ringkas. Guru yang baik seperti itu. Karena di sekolah dasar itu begitu kompleksitasnya begitu tinggi. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jusya, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin Prof. Baik Pak Arsuma, gimana Ya, Pak. perasaannya Pak Arsuma? Ya Pak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Tetap sehat ya. Nanti bisa kita lanjut ya. Ujian Ya. konkretnya Pak Arsuma. Siapa? Saya coba mengulas sedikit ya Pak Arsuma dan menanya kembali ke belakang itu terkait dengan LK 2.1 ya Pak Arsuma ya. Iya. Jadi masalah yang terpilih Pak Arsuma itu apa yang harus diselesaikan? Rendahnya hasil belajar siswa Pak. Apanya yang rendah? Rendahnya hasil belajar siswa pada materi menendang dan menghentikan bola Pak. Hanya arah bola saja yang Pak Arsuma lihat, tidak ada yang lain? Apakah yang Memang menurut pemikiran saya Pak, identifikasi masalah ini yang akan saya angkat Pak. Karena kesulitan belajar siswa Pak. berdasarkan pemikiran saja Karena berdasarkan hasil penilaian juga Pak. yang penilaian? Nah, dari hasil penilaian. Berapa persen yang Pak Arsuma lihat itu? Di bawah, pokoknya yang tidak tuntas itu Pak, di atas 50% Pak. Kemudian akar penyebab masalahnya apa Pak Arsuma? Itu tadi saya sampaikan juga Pak, siswa kurang percaya diri, pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru konvensional itu Pak, terus guru tidak menggunakan media Pak, karena di karakteristik siswa abad 21 ini Pak, arahnya ke IT gitu Pak, teknologi. Yang bahasa konvensional ini Pak Arsuma itu harus dilihat itu Pak Arsuma, konvensional itu seperti apa Pak Arsuma? Karena itu jadi pertanyaan besar itu. Kalau menggunakan cara konvensional, nah itu harus diperjelas tuh, apa itu konvensional? Orang awam kan tidak tahu tuh. Pembelajaran yang Pak ya istilahnya pembelajaran yang didominasi oleh guru sehingga proses pembelajaran itu berjalan satu arah Pak. Ya, itu maka itu harus diperjelas tuh, hanya tidak konvensional. Konvensional itu kan menimbulkan tanda pertanyaan itu. Iya Pak, siapa? Konvensional itu jangan sampai menimbulkan kerancuan itu ya Pak Arsuma ya. Siapa? Kemudian untuk alternatif, nah alternatif solusinya apa? Alternatif solusinya Pak, saya menggunakan media video pembelajaran Pak untuk menyampaikan materi. Itu aja.
Ya Pak. Hanya itu saja. Di keterampilan Pak di lapangan saya mengkolaborasikan model TGFU Pak, Teaching Game for Understanding. Nah, jadi kan di alternatif solusi itu kan harus ada penjelasan itu biar jelas tuh Pak Artuma. Iya Pak. Ya seperti yang Pak Artuma kerjakan dulu di LK251 itu kan itu harus mencantum semua permasalahan itu, dieksplorasi alternatif solusinya itu apa saja solusinya tuh, termasuk nanti masuk di situ apa modelnya apa itu saya belum sampai di situ Pak Artuma menjelaskan itu. Di situ modelnya apa, kemudian medianya apa, kemudian metodenya apa. Nah, itu seharusnya Pak Artuma sudah bisa menjelaskan itu secara gamblang itu. Nah itu gimana tuh Pak Artuma? Model Siapa? yang digunakan apa? Model yang saya gunakan Pak PBL Pak. Model Kenapa harus menggunakan PBL? Karena berbasis masalah, jadi saya menyampaikan masalah untuk dipecahkan oleh siswa secara berkelompok. Jadinya seperti yang saya sampaikan ke Pak Profesor tadi. Siswa dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan Pak gerak dasar yang termasuk lokomotor, non lokomotor dan manipulatif Pak dalam permainan sepak bola. Kalau Anda sudah mengambil PBL, apa kekuatan dari model pembelajaran PBL itu dan apa kelemahannya? Kekuatannya Pak ya? Apa kelebihannya itu maksudnya? Kekuatan atau kelebihannya, kelemahannya apa? Itu kan harus Pak Artuma pahami juga, harus diantisipasi itu apa kelebihannya, apa kelemahannya. Salah satu kelebihannya Pak, siswa didorong untuk memilih kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata Pak. Ini itu saja. Masih banyak sih Pak. Apa saja? Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Jadi siswa ini Pak aktif Pak, dituntut aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran Pak. Terus ada nggak kelemahannya? Ada Pak. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Alasannya? Ada materi yang harus menggunakan project Pak atau PJBL. Ada materi yang harus menggunakan seperti itu. Jadi tidak semua materi digunakan menggunakan PBL Pak. Itu tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Tergantung ini Pak materinya Pak. Bedanya kan di project itu kan ada apa namanya ya, hasil karya itu mencipta gitu Pak. Kayak membuat apa gitu Pak. Menghasilkan. Oke. Sekarang begini Pak Artuma, sekarang saya masuk ke perangkat ya. Ya. Di dalam perangkat pembelajaran itu terdapat apa saja Pak Artuma? Di perangkat itu Pak ada RPP yang pertama, terus ada bahan ajar, ada media yang digunakan, LKPD dan penilaian. Penting ke RPP itu? Ya Pak? Penting ke RPP itu Pak Artuma? Sangat penting Pak untuk saya sebagai guru Pak. Alasannya apa? Alasannya supaya kita dalam proses pembelajaran itu Pak ada tersusun atau terarah Pak, langkah demi langkah Pak. Yang Pak Artuma tahu, apa saja komponen dari RPP itu Pak? Saya kemarin Pak diarahkan waktu orientasi dan juga membuat itu Pak diarahkan ke RPP yang berdasar Permendikbud nomor 22 tahun 2016 Pak. Apa saja komponennya? Yang pertama ada identitas Pak. Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, tahun pelajaran, dan alokasi waktu Pak. Sesuai FFP yang saya buat Pak. Yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Terus ada yang keempat tujuan pembelajaran, ada yang kelima ada materi, 6 ada media, atau alat pembelajaran, yang ketujuh ada bahan dan sumber belajar, yang kedelapan ada metode pembelajaran, menggunakan pendekatan, model pembelajaran, metode, yang 9 kegiatan pembelajaran Pak, langkah demi langkah dari kegiatan pendahuluan sampai ke penutup Pak. Terus ada penilaian dan evaluasi Pak. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu ada berapa? Ada apa? Unsur-unsurnya ada apa? Ada apa? Tadi apa? Audiens Pak, siswa. Audiensnya ke mana? Peserta didik Pak. Kemudian behaviornya itu apa? Behavior ini mungkin tingkah laku kalau salah Pak. Ya, perilakunya. Betul Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa?
C-nya condition, Pak. Nah, Keadaan. keadaannya seperti apa. Kemudian Terus tadi ada apa? degree, Pak. Degree. Degree. Degree Hasilnya, itu apa? Pak. Nah, degree itu adalah Baik dan kriteria. benar. Ya. Ada kriteria, gitu ya. Kemudian Pak Arsuma, Siapa? seberapa yakin? Seberapa yakin Pak Arsuma terhadap RPP atau perangkat pembelajaran yang sudah Pak Arsuma kerjakan ini untuk saat nanti di lapangan? Pemikiran saya, Pak, saya yakin sepenuhnya, Pak. Yakin sepenuhnya, Sepenuhnya, Pak. termasuk Karena media. menurut saya, Pak, untuk anak-anak SD ini, Pak, kalau beda dengan SMP atau SMA, saya juga sudah koordinasi juga dengan guru-guru SMP, SMA, bagaimana terhadap media video pembelajaran. Kalau anak SMA, SMP itu, Pak, biasa-biasa saja melihat video pembelajaran itu, Pak. Tapi kalau anak SD ini, Pak, apalagi kita masukkan di video itu gambar-gambar, animasi, dan juga ada kita muncul di situ menjelaskan. Insya Allah anak SD itu tertarik, Pak. Jadi fokus melihat dan mendengar, Pak. Berapa persen Pak Arsuma? 100%, Pak. Saya yakin, Pak, anak SD, Pak. 100% ya, Iya, Pak. dipertanggungjawabkan Siap. itu 100% ya Pak Arsuma ya. Iya, Pak. Oke, Pak Arsuma ya. Terima kasih ya Pak Arsuma. Siap, Pak. Semangat terus Pak Arsuma. Semangat, Pak. Ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Oke, Pak. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Profesor dan Pak Dr. Porja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.